Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini ada pembahasan yang sangat menarik nih, mengingat seorang narsisis adalah disorder yang sifatnya grandios ya, narsistik. Artinya memang itu sifatnya look at me gitu ya. Jadi benar-benar berhubungan dengan namanya admirasi dan bagaimana cara dia memiliki power and control untuk mengendalikan supply-nya. Nah, tentu semua orang pasti usianya bertambah ya. Kita pasti juga tambah tua. Nah, kira-kira gimana nih dalam menghadapi pertambahan usia ini jika kita membahas topik seorang narsisis? Judul dari video kali ini adalah narsisis yang bertambah tua gitu. Nah, sehingga kira-kira apa nih yang mungkin terjadi? Jadi lebih baikkah atau jadi lebih burukkah? Dan behaviornya seperti apa, kita akan bahas dalam video ini. Jadi ketika kita masih muda, kita masih fresh, kita masih memiliki penampilan yang mendukung, karir yang sedang di masa-masa golden age gitu ya, tentunya untuk menjadi seorang narsisis lebih mudah dalam mencari supply gitu ya. Narsisis masih punya charmnya, looksnya gitu ya, keren, terus achievementnya, prestasinya. Kemudian kalau misalkan cerebral narsisis bisa menggunakan intelektualnya, menggunakan kekuasaan, kecantikannya, ya mungkin juga badannya masih bagus, masih singset dan sebagainya. Karismanya juga masih ada gitu kan. Jadi pada dasarnya ketika masih muda tentu mencari fuel jauh lebih mudah, mencari supply juga. Nah, ketika usia tuh bertambah, nah tentunya hal-hal yang tadi, charm, look, achievement, intelektual, money, beauty, karisma itu ada kemungkinan menurun gitu ya. Pasti terutama mungkin lebih ke dari segi fisik gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ini menurun gimana gitu. Nah, pada dasarnya kalau kita yang normal itu kita lebih ingin bertambah usia, tapi kita juga bertambah dewasa karena kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita ya. Sedangkan narsisis, kebahagiaannya itu atau kepuasannya itu lebih dari fuel dengan basis sehari-hari atau day to day basis. Nah, memang sih kalau ditanya secara umum, apakah kita suka dengan kitanya terus bertambah tua gitu ya, melihat ada penurunan dari segi fisik, penampilan, ya tentu semua orang pasti akan mengalami. Tapi kita bisa juga bertambah tua secara gracefully. Kita bisa bertambah bersyukur, kita bisa melihat anak-anak kita bertambah dewasa, dan akhirnya younger generation ini akan ya mengambil alih pimpinan gitu. Ibaratnya kita sebagai orang yang lebih tua semakin mature, semakin slowing down gitu ya, semakin pelan-pelan, apalagi ketika udah memasuki usia pensiun 60 tahun, 65 tahun ke atas gitu ya. Nah, berkebalikan dengan seorang narsisis atau NPD gitu ya, yang memiliki false reality atau realitas yang sesuai dengan imajinasi bayang-bayangnya dia, bahwa selama ini disorder ini lebih condong menganggap dirinya itu adalah orang yang paling hebat gitu ya, the best of the best dalam hal power and control. Dan ketika ini adanya fenomena bertambah tua, ini tuh tidak sejalan dengan topengnya itu tuh nggak sejalan. Jadi supply-nya itu starts untuk berkurang, mereka akan merasa lebih nggak enjoy, merasa lebih inferior gitu kan. Dan ini menjadi ego strike atau rasa sakit yang dirasakan oleh seorang NPD gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang akan terjadi ketika seorang narsisis semakin tua, dan ini sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan untuk narsisis. Nomor satu yaitu fisik. Makin tua makin harus jaga fisik supaya tetap kelihatan lebih muda. Nah, narsisis ini akan baik cewek ataupun cowok akan berusaha untuk terlihat tetap fit ya, setidaknya ya supaya untuk masih menjaga penampilan seperti itu. Akan
apakah dia akan semakin tua tetap jadi narsisis? Ya pasti dia akan tetap menjadi narsisis. Mengingatkan disorder ini emang sulit gitu ya, untuk benar-benar tiba-tiba bisa nggak ada gitu ya. Nah kalau misalkan narsisis ini makin tua, prediksi yang relevan ini seperti apa kira-kira? Nah dengan kondisi fisik menurun, pasti kan nggak seganteng, nggak secakep dulu gitu kan. Mau deketin cewek, mau deketin cowok juga makin susah. Fisiknya juga nggak sekuat dulu gitu ya. Tingkat mobilitasnya bisa juga berkurang. Nah kalau misalkan memang fisiknya ini nggak sekuat dulu, bisa juga mereka membutuhkan bantuan orang lain gitu kan. Kemudian yang kedua, menurun secara resource, mungkin di pekerjaannya ketika masuk usia 60 plus atau menginjak 60 sampai 70 tahun, itu bisa juga posisinya sudah digantikan dengan orang-orang yang lebih muda gitu. Jadi tentunya ini menjadi ego strike juga buat dia gitu kan. Kemudian di lingkungan sekitar, nah ini karena mungkin udah bertambah usia, di lingkungan sekitar, apalagi orang-orang terdekatnya sudah mulai tahu kan bagaimana perilaku NPD ini. Jadi orang-orang sekitarnya mungkin sudah tidak bisa dalam tanda kutip mengentertain dia lagi dengan drama-dramanya itu, sehingga ya dia akan terus berusaha mencari supply baru yang dimana kondisinya lebih susah. Kemudian yang nomor 4 itu misalkan nih mantan-mantannya udah banyak gitu, dan untuk merecycle kembali tentunya di usia yang udah cukup tua tuh lebih susah gitu. Untuk menyedot kembali hovering ke wahana NPD-nya, resource menurun, fisik menurun, nggak seganteng, nggak secantik dulu, pasti tingkat kapabilitas untuk melakukan hovering juga menurun. Nah kemudian yang kelima itu juga dari segi finansial. Bagaimana segi finansialnya, apakah masih bagus ataukah menurun ataukah tetap gitu. Nah itu akan mempengaruhi bagaimana pesona seorang narsisis ini gitu kan. Itu dari hal-hal yang akan mengalami perubahan ya, faktor-faktor yang akan mengalami perubahan ada 5. Kemudian selanjutnya, lalu exhibit behaviornya apa nih, perilakunya ini apa gitu kan. Kemungkinan perilaku yang sangat mungkin dari seorang narsisis yang bertambah tua, dan hasil ini diperoleh dari hasil sharing, diskusi. Juga ada beberapa channel YouTube dari Jill the Enlightened Target, dari Dr. Todd dan Dr. Ramani juga sharing tentang video yang judulnya Aging Narcissist. Nah exhibit behaviornya apa aging narcissist ini? Nomor 1, tergantung dari jenis dia ini NPD-nya condong ke apa. Misalkan nih dia tipe covert, dia akan menjadi versi terburuk dari tipe covert. Artinya tipe covert yang hobinya play victim, dia akan tambah sering manipulasi dengan cara play victim. Kemudian dia misalkan tipenya somatik yang sangat memperlakukan penampilan, nggak bisa dibungkiri. Ada juga yang mungkin dengan financial resource yang cukup bisa juga plastic surgery. Kemudian misalkan dia tipenya itu overt gitu ya, dia akan cenderung tidak mengelak gitu loh, bahwa bertambahnya usia ini ya dia tetap ingin membayangkan topengnya itu seperti waktu dia masih muda, seperti itu. Kemudian exhibit behavior yang kedua yaitu biasanya semakin sering marah gitu ya, karena untuk bisa melancarkan aksinya secara tanpa melakukan rage itu akan lebih susah. Jadi power and control bisa dilakukan dengan apa, makin marah, marahnya ini juga makin severe karena udah bertambah usia gitu kan. Kemudian yang ketiga, nah itu lama-lama itu menjadi tidak tertarik dengan realitas yang notabene berkontradiksi dengan apa yang dia mau. Karena kan dengan bertambah usia itu charmnya berkurang, kemudian kekuasaan juga bisa menurun, jadi tidak sejalan. Akhirnya dia akan denial, akhirnya menolak makin lama dengan kenyataan yang makin ada ini, makin usia tambah, terutama udah 60 tahun ke atas, itu menjadi sebuah kenyataan yang cukup menyakitkan. Dan juga loss control of supply-nya mulai sulit untuk dikendalikan, apalagi kalau supply-nya muda-muda gitu ya, bisa juga mengarah ke depressed feelingnya itu ya, depressed. Kemudian yang keempat itu ada juga exhibit behaviornya yang ketika dia sudah paranoid gitu ya, kayak
delusi gitu ya kan, kayak mikir aduh ini gimana. Nah itu akan menjadi lebih parah lagi, karena ketika dia melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu yang grandios gitu, yang overconfident, yang dulunya kayak orang-orang flying monkey-nya gitu, mungkin masih bisa percaya ya, oh iya ya memang dia begini-begini gitu. Tapi setelah bertambahnya usia, untuk supaya topengnya tetap intact itu pasti makin susah. Bahkan orang-orang terdekat flying monkey-nya pun bisa tahu kalau itu sebenarnya cuma delusional seperti itu. Kemudian exhibit behavior yang nomor 5. Biasanya narsisis semakin tua akan mencari scapegoat atau kambing hitam. Nah, kenapa kok ada istilah mencari scapegoat atau kambing hitam? Karena dia sulit untuk menerima kenyataan, sehingga harus ada orang lain yang disalahkan. Seperti ketidakbahagiaannya itu disebabkan oleh orang lain. Nah, ketika dia bisa merendahkan orang lain, dia bisa merasa makin tinggi, karena dia tidak bisa makin tinggi dari orang lain dengan prestasinya lagi, maka dia harus merendahkan orang lain supaya dia menjadi lebih unggul gitu loh. Nah, biasanya scapegoat ini juga anggota keluarga terdekat gitu ya, menjadi menyalahkan gitu secara langsung atau tidak langsung, karena power and controlnya berkurang. Yang kemudian yang nomor 6 ya tentunya menjadi adanya pemikiran-pemikiran yang irasional, jadi memaksakan hal-hal yang tidak logis gitu ya, dan akhirnya topengnya mudah lepas, kemudian menjadi konyol karena kebohongan-kebohongannya menjadi tidak sehebat yang dulu gitu kan. Nah, ketika ini menjadi tambah parah, ini kan menjadi dalam tanda kutip pasti merepotkan ya orang-orang terdekat gitu ya, dan susah untuk menolong diri sendiri karena sulit untuk berubah, sulit untuk self reflect, dan itu bertentangan dengan disorder ini. Akhirnya lama-lama dia akan lebih mengasingkan diri gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi yang dia sedang pengen dipuji atau diadmirasi tapi tidak ada orang lain yang mengentertain itu, pasti itu akan sangat menyakitkan untuk seorang narsisis. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Jadi intinya narcissistic traits-nya ini akan menurun atau bertambah gitu kan. Nah, memang ini menjadi masih ada dua versi ya, ibaratnya kayak gini. Bisa juga dibilang menurun. Nah, ketika Dr. Todd bilang ini menurun, nah bukan dia itu dari narsisis tidak jadi narsisis, tapi kenapa menurun? Yang menurun adalah kesempatannya, karena untuk melakukan perilaku narsisistik kesempatannya menurun, artinya jadi frekuensinya menurun karena nggak ada kesempatan. Tapi kalau misalkan ada kesempatan, ya akan cenderung tetap melakukan perilaku narsisistik gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita tahu atau mungkin ada yang mengalami juga. Nah, bahkan narsisis yang mulai disebut aging itu di atas usia 55 tahun ke atas, 60 gitu ya, masih akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam mencari supply, tapi pasti frekuensinya berkurang gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas dengan korelasi dari aging narsisis ini yang disebut dengan istilah narcissist collapse ya. Narcissist collapse tuh akan terjadi ketika memang udah usianya lanjut gitu ya. Nomor 1, yang pertama, supply utamanya istri atau suaminya itu bisa masih bersama dia tapi sudah tahu tentang perilakunya ini, atau mungkin sudah tidak bersama-sama lagi. Kemudian yang kedua, anak-anaknya juga udah tahu polanya seperti apa. Kemudian narcissist collapse ini bisa juga terjadi ketika misalkan secara finansial tidak mendukung. Nomor 4, secara fisik yang tentu tambah tua tidak semudah dulu gitu ya. Kemudian nomor 5, orang-orang terdekat sudah tahu perilakunya, jadi sudah mulai mengenali pola-pola narsisis itu. Kemudian yang keenam, kenapa narcissist collapse ini bisa terjadi, yaitu ketika dimana supply-nya itu sudah tidak mau mempan lagi dengan hovering-hoveringnya. Nah, menjadi istilah narcissist collapse karena dia akan menjadi kekurangan supply dan tentunya kekurangan fuel. Nah, di dalam narcissist collapse ini ada 3 kemungkinan yang dijabarkan. Kemungkinan pertama yaitu skenario-nya narsisis akan mencari suatu tempat baru seperti lingkungan pekerjaan baru
Ya tentunya nggak semudah waktu masih muda ya, balik-balik lagi. Bisa ada juga yang berpindah kota, bener-bener fresh start new gitu kan. Itu ada juga yang menjadi jauh gitu ya dengan orang-orang supply yang lama gitu kan. Kemudian kemungkinan yang kedua, narsisis yang masih di dalam hubungan pernikahan. Dalam kondisi ini primary supply, istri atau suaminya itu masih bertahan bersama-sama dengan dia. Nah terus kira-kira gimana nih kalau misalkan dia masih memiliki istri atau suami? Nah pasti dia akan lebih bersifat ingin diprioritaskan ya, karena dia udah merasa tua dan lebih butuh banyak perhatian. Biasanya semakin tua semakin reaktif, udah mencoba segala cara ya di toolbox NPD-nya itu, tapi dia tuh akan merasa irritable, jadi sensitif, akan lebih mudah menyerang. Ya gimana ya, kalau namanya orang tua kan kita ngadepinnya harus sabar. Nah apalagi ini orang tua yang narsisis. Kemudian di dalam kondisi ini kemudian ada juga namanya sifat kesepian ya. Kesepian ini akan meningkat, akan cenderung meningkat rasa kesepian ini. Nah rasa kesepian ini akan menimbulkan narcissistic injury. Nah di masa-masa usia 60, 65 ini kayak krisis fuel gitu ya. Nah kemudian keluarganya yang masih bersama-sama dengan dia, yang dimana dulu mungkin masa mudanya melihat seorang sosok yang sungguh hebat dengan power, kontrol dan segalanya gitu ya, bener-bener juga banyak perilaku abusifnya gitu ya. Lama-lama orang bisa melihat, wah sekarang dia udah tua ya, udah pensiun, udah mulai ada mungkin sakit, nggak sesehat dulu. Nah ini karena kontradiksi dengan image dulu waktu zaman muda gitu ya. Nah dia orang-orang sekitar ini akan mulai merasa sekarang narsisistik perilakunya agak menurun ya, karena kesempatannya juga menurun. Nah lama-lama orang sekitarnya ini bisa juga merasa kasihan gitu sama dia ya, walaupun sebenarnya kalau ada kesempatan dia akan terus tetap melakukan gitu. Biasanya sih walaupun masih dalam hubungan pernikahan, tapi ada yang disebut dengan mungkin distant ya, karena gimana ya, karena udah tahu dengan berpuluh-puluh tahun keluarganya juga udah mulai jenuh dengan perilakunya gitu. Keluarga ini udah jaga jarak di usia yang cukup tua itu. Kemudian respon anggota keluarganya ini ya lebih seperti kewajiban untuk membantu seorang narsis ini, bisa menjadi kakeknya, neneknya, atau orang tuanya, seperti itu ya, seperti kewajiban tapi tidak terikat secara perasaan emosional. Nah kemudian ketika ada hal yang perlu seorang narsis ini minta tolong, mereka juga akan sangat malu gitu ya. Minta tolong itu kan kayak gimana ya, kalau gue ini udah paling hebat terus kenapa gue harus minta tolong gitu kan, juga malu gitu kan minta tolong. Apalagi kalau misalkan traits dari narsistik ini sangat kuat, dia kan ada kemungkinan menurunkan genetiknya. Kalau misalkan anaknya juga punya spektrum narsisis yang cukup tinggi, nah tentunya makin kecil kemungkinan anak ini juga mau fully support orang tuanya yang narsisis ini gitu ya. Orang tuanya juga malu, gengsi dan sebagainya. Jadi akan ada situasi yang kompleks. Akhirnya ya ujung-ujungnya ada slides of tadi, loneliness, kesepian gitu kan. Kemudian kemungkinan yang ketiga gitu, nah orang-orang terdekat akan merasa kasihan ya berhubungan dengan aging narsis ini. Orang yang dulu gagah berani, perkasa, kemudian menjadi sudah powerless gitu ya, dalam masuk masa narcissist collapse atau krisis gitu ya. Kemungkinan ketiga, kalau misalkan memang dia mendapatkan supply yang benar-benar sangat setia, ya mungkin supply ini yang akan merawat dia, nurture dia, dan dengan segala kesabarannya tetap bertahan sampai kapanpun. Jadi masih berpikir, wah kemudian ini udah tua, mungkin masih sayang, masih sabar, dan udah gak ada jalan keluar. Dan mungkin pada masa-masa kolaps ini justru berharap narsisis masih akan berubah. Jadi kemungkinannya ada 3 seperti itu ya. Memang kondisi di lapangan itu memang beda-beda, sangat variatif dan tergantung kondisi masing-masing.
Cuman pada dasarnya narcissist disorder ini agak berkontradiktif dengan yang namanya umur gitu ya. Karena ya itu tadi, hal-hal yang tadi akan menurun dengan usianya bertambah, itu tentu akan lebih sulit untuk mencari supply dan tentunya sulit untuk mencari fuel. Sekian dari saya pembahasan tentang aging narcissist. Jangan lupa mampir ke sini @unsecret_narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.